Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok merah. Nama saya Muhammad Rizky Akbar. Saya Cici, saya Dita, saya Anissa Amelia, saya Jessica Wanda. Saya Indra Bila, saya Dinda Berus, saya Satria Wasil Yasin. Di sini kami sedang membuat workshop di Sanggar Pelita Budaya. Tonton ya videonya. Dadah! Dadah! Sudah datang ke Sanggar Pelita Budaya. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Satria Wasil Yasin. Dan di sini teman saya Anissa Amelia. dengan kami di sini ingin mewawancarai PKK ini. Nah, kalau bisa tolong perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Risadi. Biasa dipanggil Sandi. Aku adalah coach training leader dan aksesoris di Sanggar Pelita Budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Fatila. Saya di Sanggar Pelita Budaya sebagai pelatih kelas TMB. Hari ini kami akan mewawancari mereka tentang apa ya Pak? Jadi hari ini anak-anak dari Semanda itu datang ke Sanggar Pelita Budaya untuk workshop membuat gantungan kunci dari bahan sobek, yaitu dasar. Pak, di sini saya dan teman saya Anissa akan bertanya kepada kalian berdua 6 pertanyaan. Pertama, 3 pertanyaan pertama dari saya dan 3 pertanyaan terakhir akan diberikan oleh Anissa. Jika boleh saya akan dari sekarang ya Kak. Pertama, mengapa kalian membuat kerajinan itu? Sebenarnya ini adalah workshop yang sudah dilakukan oleh Sanggar Pelita Budaya sebelumnya. Kita bukan hanya bikin aksesoris yang tradisional, tapi banyak lagi seperti workshop makeup, membuat aksesoris dari lain-lain. Nah, hari ini kita membuat gantungan kunci dasar, yaitu penutup kepala untuk biasanya digunakan ya dari tanja yang bisa digunakan untuk kepala pria. Itu yang keduanya, apa fungsinya? Fungsinya mungkin saya akan menjelaskan. Untuk fungsinya itu sebagai pelengkap pakaian pria, untuk melengkap pakaian pria, terus juga menambah kesan gagah pria, dan juga untuk menutupi kepala seorang pria. Untuk selanjutnya mungkin fungsi workshopnya sendiri adalah untuk menambah kreativitas dan pengetahuan anak-anak Semanda tentang kebudayaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi dengan terakhir buat saya yang ketiga, saya ini punya nilai seperti apa? Sebenarnya dasar sendiri itu punya banyak sekali nilai. Salah satunya adalah nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan dalam dasar itu maknanya sebagai suatu kebudayaan yang dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya adalah nilai jual. Nilai jual sendiri dasar lumayan punya harga yang tentunya beragam-agam di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Seperti itu. Terima kasih makna dari kerajinan tersebut dan pesannya juga dari kerajinan tersebut. Untuk simbolnya sendiri dari dasar itu kita mengambil dari Al-Quran, di mana dari hal tersebut memiliki makna kekuatan, ketegasan dari seorang pria, kemudian Kemudian selanjutnya maknanya dalam tahun itu terinspirasi dari pemuda-pemuda Bangka Belitung, dan pesannya semoga kedepannya sesuai dengan simbolnya itu Mataru. Semoga kedepannya para pemuda di Kepulauan Bangka Belitung siap dan tegas dalam menjalani kehidupan.
untuk nilai estetika dari destar sendiri itu bisa dilihat dari bentuknya, warnanya, dan juga simbol yang diambil, yaitu simbol burung elang petarung. Ya. Mengapa karya itu menarik? Sebenarnya karya ini dasar ini memiliki keunikan. Kita mengambil dari filosofi elang petarung yang tadi sudah kita jelaskan, dan juga memiliki nilai jual yang tinggi dan terbuat dari bahan kain songket yang memiliki corak dengan berbagai warna. Saja yang bisa kami wawancara dari abang ini. Maaf kami kalau ada kata-kata. Itu aja. Dan kami mohon maaf kalau ada kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari kelompok kami, yaitu Anissa dan Satrio nih pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kami juga menanya pertanyaan kepada Abang Ulus tadi ya. Nah, pertanyaan yang kami tanya itu tahapan pengamatannya, yaitu satu, warna yang dipakai di destar mini ini dominan warna tradisional atau sudah dimodifikasi biar lebih kekinian. Untuk warnanya sendiri itu memang tidak ada ditentukan. Misalnya harus warna merah kah, harus warna misalnya warna emas kah, atau warna-warna yang cerah. Yaitu biasanya mengikuti dari songket. Jadi kan ada pasangannya tuh, kalau cowok kan ada pasangan. Biasanya satu destar, satu songket yang ada di bawah. Nah, biasanya itu satu tone kayak itu, terasi. Nah, kalau untuk warnanya sendiri sebenarnya dibebaskan kayak gitu. Tapi untuk bagian inti dari bahannya itu adalah kain cuang. Tekstur permukaan gantungan kunci ini gimana kalau dilihat dan disentuh harus kasar atau ada detail tertentu? Oke, sebenarnya ini boleh dipegang. Jadi kalau untuk dari destar sendiri, seperti yang udah dibilang tadi, dia itu kan menggunakan kain-kain kayak kain cual yang lain. Nah, untuk teksturnya sendiri, dia itu biasanya kain yang biasa ataupun tergantung dari kayak songket kayak itu. Dia biasanya jarang menggunakan kain-kain yang licin. Karena kalau misalkan kain licin, otomatis dari tanduk ini dia tidak akan kokoh kayak gitu. Jadi dia menggunakan kain-kain seperti bahan-bahan serat. Nah, kayak kain jual, songket, seperti itu. Biasanya seperti itu. Untuk yang tahapan menganalisis pertanyaannya, nomor 1, menurut kamu komposisi bentuk destar mini ini sudah seimbang belum antara bagian kepala destar dan gantungannya? Oke, menurut aku sendiri ya, kita bicarakan tentang bukan gantungan kuncinya, tetapi cara aslinya. Kalau asli sendiri, dia itu pembuatannya dengan cara diikat. Nah, dari belakang, kemudian diikat ke samping kiri dan kanan, baru diikat di depan. Kayak gitu. Nah, itu komposisinya memang harus benar-benar sejajar. Agar kiri dan kanan itu, maksudnya kekuatannya itu sama. Gitu. Nah, terus untuk gantungan kunci sendiri, tergantung dari kerapian kalian membuatnya. Kayak gitu. Terus juga, dan di tengahnya ini kan ada capitan lah ya. Nah, tergantung dari kalian seberapa rapi kalian membuatnya. Jika rapi itu akan menjadi seimbang. Tetapi kalau misal pun kalian agak ke kanan ke kiri, itu otomatis akan miring seperti itu. Porsi ukuran gantungan kunci ini pas dalam buat kunci sehari-hari tanpa ngilangi nilai estetikanya. Untuk sejauh ini dari gantungan kunci sendiri ya, seperti gantungan kunci pada umumnya sebenarnya. Nah, kami membuat ini juga sudah survei, maksudnya seberapa sih ukuran yang pas untuk gantungan kunci, agar tidak maksudnya mengganggu ataupun nilai estetika dari gantungan kunci itu tetap ada. Nah, ini sih sudah kami survei dan ukuran seperti ini menurut kami sangat cocok ya. Ibaratkan kalau misal pun dilihat dari jauh itu terlihat, dilihat dari dekat juga itu tidak too much gitu. Seperti itu sih. Kita udah masuk ke tahapan interpretasi. Menurut Bang Sedi, destar yang dijadikan gantungan kunci ini nyimbolin identitas budaya Bangka Belitung atau enggak? Gantungan kunci ini sebenarnya banyak sekali referensi gantungan kunci. Dari mulai gantungan kunci tanjak biasa, nah, kemudian juga bisa juga gantungan kunci yang menyerupai jamang ataupun baju adat kayak gitu. Tetapi kenapa kami memilih destar? Karena destar ini khas dari Pulau Bangka Belitung.
Nah, Destar tuh dari Bangka Belitung. Sedangkan kalau misalkan Tanja itu adalah aksesoris yang dipakai dari pria dari Melayu Sumatera. Nah, meluas. Nah, untuk mengidentifikasi ataupun melestarikan dari khas dari Bangka Belitung, kami menggunakan Destar lah gitu agar identitas lokalnya itu tetap ada. Seperti itu. Jadi kita masuk ke tahapan apresiasi. Menurut Bang Rusadi, seberapa gaya tim pengrajin dalam mengelola benda budaya dari jadi karya seni berupa serapan yang fungsional? Oke, jadi kalau bilang seberapa ya, menurut kami daripada gantungan-gantungan kunci yang lain, yang maksudnya kalau misal pun sebenarnya bagus juga kalaupun misal memakai kerang ataupun memakai bahan-bahan lainnya. Tentu dari pembuatan Destar ini sangat-sangat maksudnya mengidentitaskan lah gitu kita gitu sebagai warga Belitung, dan juga dengan adanya gantungan kunci ini kita tuh tahu oh ini kata orang ini bentuk apa. Nah itu bisa kita menerapkan ataupun menceritakan ini loh maksudnya Destar namanya. Ya itu yang biasa dipakai laki-laki dari Bangka Belitung. Nah itu sangat sudah termasuk untuk melestarikan budaya kayak gitu. Jadi kita sudah masuk ke tahap yang akhir, yaitu tahap kesimpulan. Pertanyaannya, secara keseluruhan, gimana kualitas gantungan kunci Destar ini sebagai karya seni rupa terapan? Oke, seberapa? Kalau bilang seberapa sih, menurut aku ini cukup. Kalau misalpun dari pembuatannya cukup simpel, kemudian juga dari filosofinya itu cukup lumayan, maksudnya berarti ataupun budaya-budaya yang diangkat itu jelas kayak gitu. Nah ini sih menurut aku sangat-sangat rekomen sih untuk dipelajari dan juga untuk dilestarikan kayak gitu. Kita bukan hanya menggunakan, tetapi kita sebagai aksesoris ataupun seni rupa gitu yang bisa diterapkan dan dipelajari dan dilestarikan seperti itu. Makasih ya Kak. Sama-sama. Terima Oke, kasih siap. Kak. A few moments later. Pertanyaannya, kostum tarian dipakai di sanggar ini terinspirasi dari siapa dan siapa yang pertama kali yang memikirkan untuk buat kostum-kostum ini gitu? Oh, kalau untuk kostum-kostum ini sendiri memang dulunya itu memang dirancang oleh pemiliknya, yaitu Pak Rosdian. Kemudian untuk kostum-kostum setelah seiring berjalannya waktu, kostum-kostum ini bisa terinspirasi dari daerah-daerah Nusantara, di mana kostum tari kecak, kemudian tari Betawi, kemudian ada dari Batak, itu Mandailing, ini dari Bali kayak gitu. Jadi memang kostumnya itu sendiri sengaja kami rancang dan kami ajarkan kepada anak-anak kelas tari gitu. Pertanyaan kedua, apakah kostum tari ini dibuat sendiri atau kerjasama dengan pengrajin nih Kak? Atau ada bantuan gitu atau distribusinya gitu? Jadi untuk kostum-kostum di sini memang untuk aksesorisnya kita itu bikinnya sendiri. Ada juga yang memang ala-alanya kita beli, yang itu kita bekerjasama dengan Kak Rusadi yang tadi ngajarkan cara membuat gantungan kunci dari Destar itu. Nah, kalau untuk kostumnya itu biasanya kita bekerjasama dengan penjahit, Kak. Penjahit untuk membuat baju-baju. Jadi rata-rata untuk di sanggar ini kita bajunya bikin seperti itu. Terima kasih ya Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih Kakak.